Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran untuk keberkahan belajar kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Persiapkan buku catatan Ananda, kemudian pena dan pensilnya, ya, dan perhatikan dan simak, kemudian catat hal-hal yang penting di buku catatan Ananda. Oke, seperti itu. Kita lanjut pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang makna dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Namun sebelumnya Bapak akan memperkenalkan 9 tokoh perumus Pancasila. Ya, siapa-siapa saja, ya. Apa itu Pancasila, Ananda? Pancasila itu apa? Pancasila itu dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar, konsep dasar. Jadi Pancasila yaitu 5 dasar. Nah, Pancasila merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang diwakili oleh para tokoh pejuang bangsa kita. Dalam hal ini ada 9 orang yang bekerja keras siang dan malam merumuskan konsep, ya. Jadi akhirnya terdapatlah tadi kesepakatan itu dalam bentuk 5 konsep dasar yang akan dijadikan falsafah untuk menjalankan pemerintahan atau negara. Tahukah Ananda siapa ke-9 tokoh perumus Pancasila itu? Ada yang tahu? Masya Allah, Alhamdulillah kalau ada yang tahu berarti Ananda pintar, Ananda gemar membaca. Yang pertama, Insinyur Soekarno pada waktu itu sebagai ketuanya. Nah, Insinyur Soekarno, siapa Insinyur Soekarno itu? Betul, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Nah, seperti itu. Baca ya Ananda biografinya, cari bukunya atau lihat searching di Google, baca itu tentang biografi beliau, tentang kehidupan beliau. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau sebagai wakil ketua. Dan siapa Muhammad Hatta itu? Ada yang kenal Ananda? Siapa ayo? Betul, beliau adalah wakil presiden pertama Indonesia, ya. Dan beliau juga seorang ahli ekonomi. Bahkan diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Itu Muhammad Hatta. Oke, untuk jelasnya Ananda membaca buku tentang biografi Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah Mr. Ahmad Subarjo. Masya Allah. Dia sebagai anggota dari Panitia 9 itu. Siapa dia? Ya, Ananda cari ya. Baca tentang biografinya. Tokoh-tokoh ini ada bukunya. Tercatat dalam sejarah.
beliau adalah aktivis pemuda yang pada waktu itu masa kecilnya, masa mudanya ketika sekolah dia aktif dalam perkumpulan Zongjapa. Ya, oke, untuk selengkapnya Ananda baca sendiri ya. Yang keempat adalah Mr. Muhammad Yamin. Ya, beliau juga statusnya di Panitia 9 ini sebagai anggota. Siapa dia Muhammad Yamin? Mungkin Ananda pernah mendengar. Oke, dia adalah tokoh pada Ikrar Sumpah Pemuda. Untuk lebih lengkapnya baca buku biografinya. Oke, nomor 5 Kiai Wahid Hasyim dan beliau sebagai anggota. Nah, Kiai Wahid Hasyim ini adalah putra seorang ulama besar Indonesia. Siapa dia? Ini adalah putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau pada saat menjadi Panitia 9 ini umurnya baru 21 tahun. Masya Allah, masih muda. Tapi semangat juangnya, kontribusinya terhadap kemerdekaan kita luar biasa. Dan kemudian setelah merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Agama pertama. Waktu itu baru umur sekitar 23 tahun atau 25 tahun ya. Bapak lupa lagi, Ananda tinggal baca ya. Yang jelas beliau itu meninggal pada waktu umur sekitar 30 tahunan. Masih muda ya. Dibaca ya kisah-kisahnya para tokoh ini. Ananda cari buku biografinya, gemar membaca, ambil pelajaran dari mereka. Kemudian ada Abdul Kahar Muzakir. Nah, dia profesi statusnya di saat di Panitia 9 adalah sebagai anggota. Nah, Abdul Kahar Muzakir ini ya dia itu aktivis kalangan ulama. Nah, dia bisa disebut juga ulama ya, karena dia aktif di Serikat Islam, kemudian di kepemudaan Muhammadiyah waktu mudanya. Nah, untuk jelasnya Ananda baca biografinya ya. Kemudian Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, ini juga sama, aktivis juga ya. Beliau adalah adiknya dari Cokro Aminoto. Nah, dibaca ya buku biografinya. Insya Allah Ananda banyak pelajaran dari mereka. Semangatnya untuk belajar, menuntut ilmu akan semakin menggebu-gebu ketika Ananda mempelajari tokoh-tokoh mereka. Kemudian yang ke-8 adalah Haji Agus Salim. Masya Allah, ini adalah salah satu idola Pak Irwan. Nah, kenapa disebut idola Pak Irwan? Beliau ini adalah salah seorang manusia yang sangat cerdas luar biasa. Pada saat itu dia mampu memahami 9 bahasa internasional luar biasa. Itulah Haji Agus Salim. Baca biografinya, baca kisahnya. Selanjutnya Mr. A.A. Maramis. Nah, Mr. A.A. Maramis itu artinya Mr. Alexander Andreas Maramis. Nah, beliau dari Sulawesi. Dan dari ke-9 tokoh ini, Mr. A.A. Maramis ini adalah agamanya agama Kristen. Masya Allah. Dari 9 tokoh, 1 agama Kristen, yang ke-8-nya adalah agama Islam. Latar belakang ideologinya ada yang ideologi sosialis dan Islamis ya. Untuk lebih jelasnya Bapak tidak menjelaskan mereka secara jauh, karena fokus belajar kita pada kesempatan ini adalah tentang makna dan nilai-nilai Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah diharapkan Ananda bisa memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dengan penuh rasa cinta terhadap tanah air. Baiklah, kita lanjut. Makna sila pertama. Oke.
makna sila pertama. Nah, coba perhatikan. Nah, lihat. Ini surat Al-Maidah ayat 73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain yang Maha Esa. Masya Allah. Maka tercatatlah dalam kesepakatan itu atas dasar pemikiran ini yang bersumber dari ajaran Islam. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa, Ananda? Artinya, kita khususnya sebagai umat Islam, maka kita wajib untuk menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara kafah, ya, secara menyeluruh, ya, karena pedoman hidup kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka untuk bisa menjalankan itu berarti kita harus mempelajari dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, seperti itu. Kemudian maknanya dari sila pertama itu bahwa Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan wajib untuk beragama. Dilarang masyarakat Indonesia itu tidak beragama, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Itu dilarang. Wajib hukumnya harus percaya kepada Tuhan. Yang tidak percaya kepada Tuhan yang disebut dengan ateisme, ya, itu adalah bertentangan dengan kesepakatan kita, kesepakatan bangsa Indonesia melalui pada 9 tokoh itu. Masya Allah, luar biasa. Kita tahu dalam sejarah bagaimana pada waktu itu setelah Indonesia merdeka terjadi pemberontakan, terjadi pengkhianatan. Ternyata pelakunya adalah orang-orang ateis, orang-orang yang tidak beragama. Mungkin Anda kenal, mengetahui tentang PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu dulu itu pernah besar di Indonesia, ya. Dari tahun 45 sampai dari tahun 1945 sampai tahun 1965 sempat besar itu PKI itu. PKI Partai Komunis Indonesia yang ideologinya menganut paham Marxisme yang ajarannya adalah ateisme, anti terhadap Tuhan. Dan sampai sekarang pemerintah Indonesia melarang PKI untuk berada di Indonesia. Oke, selanjutnya masyarakat Indonesia wajib untuk menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaannya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini tidak hanya masyarakatnya tidak hanya beragama Islam, tetapi ada yang beragama Kristen, beragama Hindu, beragama Buddha. Nah, itu diterima di sini, ya. Indonesia ini bukan negara Islam, ya, tapi Indonesia ini negara yang berdasarkan nilai-nilai yang digali dari ajaran Islam, ya. Dalam Islam itu kan tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Maka dalam hal ini agama Kristen, agama Buddha juga wajib untuk menjalankan ajaran agamanya, ya. Ini dilindungi oleh negara. Dasarnya Pancasila, yaitu sila pertama. Itulah makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah makna sila kedua. Oke. Nah, makna sila kedua ini diambil dari atau digali dari ajaran Islam. Nah, sebenarnya tidak hanya ini, ya, tidak hanya satu ayat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran juga. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu lahirlah kesepakatan yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti apa makna dari kemanusiaan yang adil yang beradab itu? Nah, di sini ada kata kemanusiaan. Artinya kita sebagai manusia harus memiliki rasa prikemanusiaan. Nah, seperti apa prikemanusiaan? Ya tidak berbuat sewenang-wenang, karena manusia itu adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah, diberikan akal dan pikiran. Setiap perbuatan kita, setiap perilaku kita harus mencerminkan bahwa itu manusia. Kalau orang yang jahat, berlaku sewenang-wenang, ingin menang sendiri, ingin maunya sendiri, nah, itu bukan manusia namanya, bisa setan. Dan kalau rakus misalkan, itu bukan manusia tapi binatang. Nah, terus adil. Nah, adil di sini kita sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran, maka dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan harus mampu berbuat dengan adil. Adil di sini kepada siapa? Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, adil terhadap alam sekitar kita. Ya, adil di sini. Adil apa artinya? Seimbang, tidak berlebih-lebihan, tidak kurang. Perlakukanlah orang lain, perlakukan diri kita sendiri dengan adil. Ya, bagaimana caranya memperlakukan diri kita sendiri dengan adil? Ya, kita jangan sampai berbuat semaunya sehingga merusak diri kita. Saya memang kecewa, ulangan saya kecil, akhirnya saya tidak mau makan, mogok makan sehari, 2 hari, 3 hari. Itu tidak boleh. Itu namanya merusak diri kita sendiri. Adil terhadap orang lain berarti kita harus berlaku adil kepada orang lain, tidak boleh sewenang-wenang. Adil terhadap alam berarti kita harus menjaga alam itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, beradab. Apa itu beradab? Nah, beradab itu adalah nilai moral. Artinya apa? Dalam bergaul dengan kawan, dalam bergaul dengan lingkungan masyarakat, dengan berperilaku, bersikap, berbuat, maka tunjukkanlah dengan akhlak yang baik, moral yang baik. Tunjukkanlah kita memiliki adab yang baik. Bagaimana kita berbicara kepada orang tua, bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimana kita berbicara dan bersikap kepada kawan kita, bagaimana kita berbicara, bersikap, mempergauli orang yang lebih kecil daripada kita atau siapapun itu. Maka kita wajib memiliki adab, yaitu akhlak. Kalau dalam bahasanya, bahasa umumnya di Indonesia adalah moral. Nah, seperti itu. Kemudian makna sila ketiga. Makna sila ketiga, di sini dalam surat Al-Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi kita sebagai orang Islam harus bersatu. Ingat Ananda, tanpa persatuan bangsa Indonesia pada waktu itu, bangsa Indonesia tidak akan sukses merdeka dari penjajah. Kemerdekaan ini karena berkat persatuan, yaitu yang terkenal dengan Ikrar Sumpah Pemuda. Selama 350 tahun Indonesia merdeka, saatnya kita bangkit, saatnya kita bersatu. Karena sebelum-sebelumnya kita tak mampu sampai merdeka dengan pengorbanan perang, ya, korban harta,
korban jiwa, sehingga kita tidak mampu melepas dari penjajahan karena tidak bersatu. Nah, setelah Ikrar Sumpah Pemuda itu, akhirnya masyarakat Indonesia bahu-membahu bersatu mengikrarkan yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu ikrarnya persatuan. Maka dari itu untuk makna daripada sila persatuan Indonesia adalah kita harus tanamkan rasa cinta tanah air, yaitu satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Nah, seperti itu Ananda, kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selain itu, tumbuhkan rasa persaudaraan kita dengan sikap saling menghormati, saling menghargai dengan sesama tanpa melihat latar belakang agama, ras dan golongan. Ya, seperti itu. Sama dengan maknanya dengan sila yang kedua, ya, karena sila Pancasila yang 5 itu adalah satu kesatuan, saling mengait-mengaitkan, tidak terpisah-pisahkan. Nah, selanjutnya makna sila keempat. Nah, dengan ayat nomor 38 surat Asy-Syura ayat 38, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, nih kita sebagai bangsa Indonesia dalam menentukan suatu perencanaan, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu di bidang politik, ya, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang pendidikan dan bidang ekonomi, tentunya harus diputuskan, diselesaikan melalui musyawarah. Maka dalam pemerintahan kita ada istilah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Jadi para pewakil rakyat itu bermusyawarah untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis untuk negara Indonesia. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga, kalau kita punya rencana, ya bermusyawarah. Selanjutnya makna sila kelima. Nah, makna sila kelima dalam surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, ini sila kelima, di sini dicatat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa maknanya? Makanya setiap kebijakan yang dihasilkan dari keputusan musyawarah adalah harus benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat atau sosial. Pemerintah kita, Bapak Presiden, para pejabat-pejabat pemerintahan, itu mereka bermusyawarah bersama-sama untuk mengambil keputusan itu bukan untuk kepentingan golongan dirinya sendiri, untuk kepentingan partainya sendiri, untuk kepentingan keluarganya sendiri, tapi harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Ya, supaya masyarakat Indonesia akan merasakan dari apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan oleh pemerintah. Benar-benar itu harus untuk kepentingan
masyarakat, kepentingan kita. Misalkan di bidang pendidikan ada kebijakan seperti ini ya. Apalagi kita sekarang masa pandemi, apa? Ini kita menunggu kebijakan pemerintah. Mana bisa kita belajar seperti ini terus ya? Udah berapa bulan kita? Udah hampir 5 bulan kita belajar di sekolah. Kita menunggu kebijakan pemerintah ini. Kebijakan pemerintah ini harus adil ya. Bagi kita alhamdulillah ya, kita bisa melaksanakan, bisa menggunakan fasilitas internet. Tetapi bagi yang lain seperti ini bagaimana? Bagaimana pendidikan mereka kalau mereka tidak bisa belajar di sekolah? Ya, bagaimana mereka misalkan yang lain tidak bisa mengakses internet untuk belajar, untuk ketemu gurunya? Kan itu harus dipikirkan. Ya, maka kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus adil ke semua lapisan masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini kita sudah belajar tentang makna dan nilai-nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh Ananda ya, bisa ditindaklanjuti atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan dalam ucapan dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.